Baru saja ditutup, kita akan membahasnya bersama analis Kanakahita Solvera. Ya, IHSG melemah 1% ke level 6.500. Untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama Wijen Pontus, CEO dari Kanakahita Solvera. Mas Wijen, kita lihat hari ini ternyata memerah begitu ya, tidak mampu rebound kembali. Anda melihatnya secara teknikal dan juga fundamental, apa yang terjadi di lantai bursa kita, Mas? Sebetulnya kita melihat kalau secara sentimen ya, memang tampaknya investor terlalu mengkhawatirkan dampak daripada virus varian baru Omicron ini, yang mana sudah mulai ditemukan di beberapa negara ya. Tapi kalau saya melihat dari pengalaman varian-varian yang sebelumnya ya, di mana awalnya sempat dikhawatirkan berdampak cukup besar, ternyata varian-varian baru ini sifatnya jauh lebih lemah dibandingkan Delta Plus ya. Artinya saya melihat bahwa termasuk varian yang sekarang ya, Omicron ini, saya melihat peluang untuk terjadi lonjakan kasus yang cukup besar yang dikhawatirkan banyak pihak, saya rasa peluangnya kecil terjadi ya. Meskipun begitu, memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui antisipasi dengan memberlakukan PPKM level 3 menjelang libur Nataru, lalu tetap memperketat keluar masuk bandara internasional, begitu saya rasa ini juga sudah cukup baik. Jadi saya rasa terkait virus daripada Omicron ini saya rasa tidak terlalu perlu untuk dikhawatirkan ya. Lalu kalau bicara dari teknikal ya, kalau boleh saya share sedikit, mungkin saya bisa share chart gitu ya. Boleh, silakan. Nah, di layar harusnya sudah mulai terlihat bahwa posisi IHSG saat ini sedang berada di wave B begitu ya. Wave B di mana harusnya wave B yang kota ini, di mana nih wave B ini merupakan bagian dari wave B yang lebih besar lagi. Artinya sebetulnya kita melihat bahwa IHSG ini memang wajar kalau kemarin menguat begitu dan hari ini mulai melemah, wajar karena posisinya sifatnya hanya rebound sementara begitu ya. Sedangkan downtrendnya belum selesai. Kita lihat bahwa dengan reboundnya hari ini harusnya sudah akan relatif terbatas gitu reboundnya. Lalu IHSG akan punya peluang untuk kembali lagi turun ke level 6.450 sampai 6.470 dari sisi kacamata elite wave ya. Yang itu merupakan akhir dari wave C dari wave B. Artinya sebetulnya ini menjadi warning begitu ya, bahwa IHSG beberapa hari ke depan ini rawan untuk kembali lagi turun ke bawah 6.500 dengan target di 6.450 sampai 6.470. Jadi jikapun esok hari IHSG masih rebound, sifatnya reboundnya hanya sementara, kita harus mewaspadai ada penurunan atau koreksi IHSG lebih lanjut di beberapa hari ke depan gitu ya. Seperti itu. Baik. Untuk pekan depan ini, tren penguatannya seperti apa ini, Mas? Kira-kira sentimen positif apa saja yang mungkin bisa dicermati untuk IHSG? Ya, sebetulnya posisi IHSG sekarang sudah tidak berada di uptrend ya. Uptrend sudah patah di tanggal 26 November kemarin, sudah patah begitu untuk uptrendnya IHSG. Dan posisi sekarang meskipun kemarin naik dan tadi pagi sempat naik, sebetulnya itu adalah technical rebound semata begitu ya. Artinya arah IHSG harusnya masih akan kembali terkoreksi lagi downtrend, termasuk untuk menjelang satu pekan mendatang ya, ke sekitar 6450 sampai 6470. Meskipun begitu, yang harus kita perhatikan adalah koreksi yang akan terjadi di IHSG beberapa hari ke depan ini. Ini kemungkinan besar adalah koreksi yang sifatnya minor ya, karena kita melihat dari fundamental juga. Fundamental Indonesia tuh actually sudah cukup solid begitu, dengan inflasi kemarin kita lihat juga cukup bagus ya, 1,66% itu inflasi tertinggi sejak bulan Mei begitu. Lalu suku bunga juga masih ditahan di level 3,5, cadangan divisa kita juga masih bagus ya. Tentu fundamental Indonesia ini sebenarnya sudah cukup kuat. Artinya kalaupun IHSG terkoreksi, actually sebenarnya kalau menurut kita adalah tidak akan jauh dari 6450. Setelah itu terutama untuk di tahun depan gitu ya, IHSG akan cenderung naik lagi, dan kita optimis untuk target kuartal 1 di tahun 2022 besok adalah di sekitar level 6.850 sampai level 7.000 di kuartal 1 2022 depan, seperti itu. Baik, soal pergerakan dolar dan juga harga komoditas ini, Mas, seperti apa ini pengaruhnya nanti kepada sektor-sektor komoditas? Ya, sebenarnya ada yang menarik ya, bahwa banyak orang menyimpulkan bahwa kalau misalkan harga komoditas turun, maka akan berdampak langsung pada sektor-sektor di Bursa Saham Indonesia. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Kita tahu bahwa
contohnya tadi malam gitu ya, semalam coal itu turunnya cukup agresif, ya ada di atas 10% begitu. Tapi kalau kita perhatikan hari ini justru saham-saham pertambangan batu bara itu cenderung banyak yang rata-rata menguat ya. Artinya sebenarnya korelasinya tidak langsung, tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah seperti ini. Untuk pergerakan daripada saham-saham komoditas ini sudah relatif sudah cukup terbatas begitu ya, sehingga menurut hemat kita kenaikan daripada saham-saham di komoditas juga sifatnya hanya bersifat sementara. Oleh karena itu kita bisa manfaatkan kenaikan ini untuk trading jangka pendek saja seperti itu. Baik. Untuk arah investor asing pekan ini seperti apa Mas Wijen? Kita melihat asing dari semenjak hari Senin kemarin itu net sell hampir 2 triliun ya. Dari kemarin Senin itu di pasar reguler. Artinya ini ada dana asing yang keluar cukup masif dan kita melihat tren ini masih akan terus berlangsung sampai akhir pekan ini ya. Mungkin juga terkait dengan tapering ya, tapering yang akan dimulai di bulan Desember ini yang menyebabkan asing akan mengurangi exposure di capital market Indonesia. Jadi kita melihat trennya akan cenderung masih akan terjadi untuk keluarnya asing di pekan ini seperti itu. Baik, prospek mungkin dan rekomendasi untuk saham properti ini dan juga perbankan untuk pekan ini seperti apa? Untuk pekan ini kita melihat selektif ya untuk di saham-saham sektor properti karena meskipun suku bunga tetap tertahan rendah begitu ya. Tetapi kita melihat pemulihan ekonomi masih belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pasca Covid ya. Dan untuk sektor properti sendiri kita sahamnya pun terbatas ya. Kita bisa rekomendasi bahwa untuk saham-saham properti terutama di CTRA, lalu Semarakon, lalu grup Lipo ya. LPCK dan LPKR itu juga menurut saya masih menarik. Lalu untuk perbankan pun kita lihat juga sangat selektif yaitu di BCA, lalu di BTN begitu, lalu bank-bank yang berikutnya yang kecil-kecil seperti AGRO ataupun BBTN seperti itu. Baik, untuk prospek window dressing ini di Desember ini rekomendasi Anda seperti apa? Untuk window dressing kita perhatikan di ISG terutama ya teman-teman. Kita melihat bahwa kalau ISG turun ke bawah 6.470 ya atau di bawah itu, ini timing yang menarik untuk kita mulai akumulasi beli. Tapi selama masih ISG di atas 6470 saya rasa kita bisa hold menahan diri dulu untuk beli. Sektor yang menarik untuk cermati untuk window dressing pertama adalah di saham-saham infrastruktur ya, terutama di telco ya. Kita lihat di sektor telekomunikasi cukup menarik, ada Telkom, lalu ada XL, Friend, termasuk juga TWR, lalu MTEL ya, Mitratel, dan juga sektor-sektor basic materials ya, semen terutama semen, lalu paper, pulp and paper, dan juga basic material yang berbasis metal ya, seperti Inco, TIS, dan Antam seperti itu. Untuk saham-saham lapis 2 seperti apa ini Mas Wijen dan juga LQ45? Mungkin bisa sedikit di breakdown untuk akhir tahun 2021 ini? Oke, sebenarnya ada beberapa saham yang menarik ya untuk di saham-saham lapis kedua ya. Mungkin bisa dilihat, saya bisa share sedikit di chart. Di sini saya share chart MPPA begitu, teman-teman bisa perhatikan. Ada chart MPPA bahwa MPPA ini sebenarnya sudah berada di akhir downtrend dari wave 5 dari wave C ya. Dan wajar jika hari ini menguat cukup agresif, tadi sempat di atas 10% begitu meskipun closing di bawah turun lagi. Tetapi ini arahnya masih menarik, kita lihat ada banyak gap di sini. Ada gap di harga 750, lalu ada gap juga di 805. Artinya target terdekat untuk MPPA sendiri pertama di 750, kedua di 800 sampai 805. Lalu grup Lipo yang lain selain MPPA juga kita yang menarik ada MLPL. Di chart juga terlihat bahwa posisi MLPL saat ini sudah berada di awal wave 3 begitu ya. Dan hari ini juga naik dengan resisten terdekat di level 374 begitu. Kalau misalkan MLPL esok hari break 374, harusnya MLPL mudah sekali untuk mencapai target berikutnya di sekitar 430 dan target keduanya di sekitar 480 sampai 490 untuk MPPA dan MPLPL ya, seperti itu. Baik, untuk prediksi IHSG sendiri dan juga rekomendasi untuk esok Mas? Untuk IHSG kita prediksi masih akan cenderung tertekan ya, meskipun penurunannya akan relatif terbatas karena selama IHSG tidak turun di bawah supportnya yaitu di 6.487 supportnya, arah IHSG masih ada peluang untuk menguat dengan target sekitar 6650 sampai 6660 untuk IHSG. Untuk esok kemungkinan besar masih akan cenderung terkoreksi tetapi relatif terbatas dibandingkan hari ini seperti itu.
Baik, Mas Wijen, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami. Sama-sama. Wijen Pontus, CEO Kanaka Hita Solvera.